sebenarnya mungkin lebih kita coba lebih radikal, tapi kita harus tahu perspektif dari uh, praktek arsitek gitu ya. Mungkin di Pak Rizal langsung aja. Silakan Pak. Dia akan mempresentasi bagaimana implementasi dan mungkin ada implikasi tentang penerapan undang-undang dalam berpraktek. Silakan Pak. Eh, Selamat sore. Sepertinya ngantuk. Baik, apa yang saya sampaikan nanti di sini itu lebih kepada profesi kita. Tadi kan sudah disampaikan berbagai macam wacana terkait pelestarian bangunan cagar budaya. Kita sebagai arsitek nanti akan terus berhubungan dengan wacana-wacana itu, dan apabila adik-adik nanti mendapat kesempatan untuk memperoleh proyek yang terkait dengan bangunan cagar budaya, perlu kehati-hatian khusus, perlu ilmu khusus, perlu pengetahuan khusus, karena jangan-jangan kreativitas yang biasa kita tuangkan sebagai arsitek mendapatkan batasan-batasan. Di situ letaknya. Nah, tetapi saya tetap mensemangati adik-adik bahwa sebagai arsitek ini tetap menarik. Jadi kalau tadi sepanjang paparan dari 3 pembicara sebelumnya bahwa nanti adik-adik akan mendapati berbagai macam constraint atau batasan-batasan, tetapi tetap pekerjaan arsitek itu tetap menarik. Itu yang sebetulnya ingin saya sampaikan di paparan saya dari awal sampai akhir nanti. Nah, yang saya sampaikan ini sebetulnya hasil pengalaman saya selama menjalankan profesi arsitek, dan menarik karena saya berkesempatan untuk jalan-jalan. Itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik. Kita biasanya kalau bicara terkait heritage akan mengetahui quote ini. Jadi siapa yang tidak mengingat masa lalu akan dikutuk untuk mengulanginya. Seolah-olah seperti itu. Jadi kita dipapar untuk bisa selalu menghormati sejarah, dan bahwa bangunan cagar budaya yang dilestarikan itu adalah penghormatan terhadap sejarah tersebut. Maka adalah penting untuk melestarikan cagar budaya berdasarkan diktum tadi. Nah, terlebih sebagian besar dari cagar budaya itu adalah karya arsitektur. Ini kita juga diatur, dibatasi oleh undang-undang kita sendiri, undang-undang arsitek, di mana arsitek itu memperhatikan dan mengutamakan perlindungan terhadap cagar budaya. Dari undang-undangnya kita udah dibatasi, udah diatur. Selain di undang-undang, di kode etik kita dibatasi juga, artinya diatur, dikasih rambu-rambu. Nah, selain kode etik di tingkat kita, di tingkat Indonesia, juga kita ada kode etik di tingkat dunia yang dikeluarkan oleh UIA. Bunyinya kurang lebih sama, artinya kita sebagai arsitek apabila merancang dan bangunan itu adalah bangunan cagar budaya, hati-hati. Intinya itu. Sekarang begini, cagar budaya di Banten ini 176. Kalau di Indonesia ada 4.924. Itu yang saya sebut 2.918 diantaranya itu yang cagar budaya berupa bangunan. Kalau di dunia itu jumlahnya 1.223, persebarannya seperti ini. Jadi wacana terkait cagar budaya ini sebetulnya bukan wacana yang lama. Ini wacana baru. Ini baru di tahun 60-70 UNESCO mulai menggelar terkait dengan bangunan heritage ini. Dan kemudian ditetapkan berbagai macam situs di seluruh dunia yang kemudian diakui sebagai situs cagar budaya UNESCO. Nah, saya ingin memberi semacam insight kepada adik-adik bahwa mengalami langsung dapat lebih memahami nilai penting sebuah cagar budaya. Jadi kalau tadi disampaikan terkait stasiun Jogja,
barangkali adik-adik akan bisa lebih merasakan nilai heritage itu bila berkunjung. Kemudian dari itu saya mencoba melihat berbagai macam heritage yang ditetapkan oleh UNESCO tadi itu. Dan saya bersaksi bahwa yang sudah saya kunjungi itu bagus, hebat, kemudian menimbulkan rasa yang mengagumkan begitu. Dan saya bersaksi bahwa ini layak untuk dilestarikan. Ini juga semua saya lihat dan saya kemudian oke, ini bagus dan ini layak untuk dilestarikan. Kemudian ada warisan masa lalu yang memang layak diperpanjang usianya, termasuk bangunan perkereta apian. Nah, kemudian di beberapa kesempatan tadi saya juga menyempatkan untuk masuk ke stasiun-stasiun yang termasuk bangunan heritage. Di antaranya, coba dilihat aja bahwa memang indah. Coba perhatikan, memang indah. Di São Bento yang ada di Portugal, indah. Tidak hanya bangunan stasiun, kadang-kadang bangunan struktur kereta apinya juga bagus. Ini juga di Belgia, indah juga. Ini di India. Ini di Melbourne, di Australia. Nah, ketika saya ke sana, itu juga ada kegiatan-kegiatan tadi yang disampaikan oleh Pak Ibnu. Ada aktivitas ruang luar, ada masyarakat yang menggelar kesenian. Nah, ini berbagai macam stasiun yang kita temui dan ketika saya lihat, oh indah, bagus, megah, dan layak untuk dilestarikan. Ini tadi yang ada di Melbourne. Nah, sepertinya mudah untuk menyepakati bangunan itu perlu dilestarikan. Sepertinya mudah untuk menyepakati. Apalagi saya melihat sendiri dan memang bangunan-bangunan itu menurut saya layak untuk dilestarikan. Tetapi ada berbagai hal, bangunan tadi itu tidak kemudian ada dan dilestarikan langsung begitu saja. Perencana, arsitek, dan berbagai engineer yang terlibat perlu mengharmonisasikan berbagai hal sehingga bangunan yang lama tadi itu tetap bisa difungsikan untuk kebutuhan di hari ini, untuk memenuhi SPM yang tadi disampaikan oleh Pak Kunto. Ada berbagai macam peraturan yang harus diacu kalau kita bicara terkait dengan stasiun di Indonesia. Ketika kita bicara bangunan stasiun, kita ada ketentuan tentang bangunan gedungnya, kita ada ketentuan tentang bangunan gedung hijau, kita ada ketentuan tentang bangunan cagar budaya, dan berbagai macam standar di mana kita sebagai arsitek perlu mengkolek dan mengharmonisasikan ini ke dalam sebuah bangunan tua yang bisa berfungsi dengan baik dan memenuhi standar yang tadi diterangkan oleh Pak Kunto. Ini kemudian tantangan pemanfaatan bangunan cagar budaya. Ada berbagai hal, itu ada 1 sampai 7. Di antaranya kemudian pelestarian. Tetapi selain pelestarian, kita juga perlu memperhatikan bahwa untuk melestarikan itu biayanya tinggi. Bahwa integrasi dengan berbagai macam sistem itu tidak mudah. Dan berbagai hal. Tadi Pak Kunto menyampaikan, kalau adik-adik perhatikan, peron, ini namanya peron atau platform dalam bahasa Inggris. Itu ada 3, platform sedang, platform rendah, dan platform tinggi. Rata-rata bangunan cagar budaya atau bangunan stasiun lama kita itu platformnya, peronnya adalah peron rendah seperti ada yang digambar sebelah kiri. Sedangkan kebutuhan kereta dan untuk fungsi kenyamanan penumpang sebetulnya dibutuhkan peron tinggi seperti yang ada di gambar kanan. Kalau adik-adik naik sekarang KRL, LRT, MRT semuanya memakai peron tinggi seperti ini. Maka tantangannya adalah bagaimana membuat bangunan tua dengan peron yang rendah itu menjadi peron yang tinggi tanpa banyak merubah bangunan tua itu. Itu tantangannya. Karena begitu sekedar ditinggikan saja, bangunannya menjadi tenggelam. Nah, kemudian keandalan bangunan. Tadi kan diterangkan oleh Pak Kunto beberapa item yang harus dipenuhi. Apakah bangunan tua itu cukup punya keandalan struktur misalnya, karena harus mewadahi masyarakat aktivitas hari ini. Apalagi kemudian berbagai macam peraturan terkait dengan gempa itu udah berbeda antara sekarang, jangankan dengan berpuluh-puluh berdasawarsa yang lalu, dengan 10 tahun yang lalu saja peraturan gempa kita sudah berbeda. Maka
apakah bangunan-bangunan itu cukup layak untuk digunakan, dimanfaatkan untuk kebutuhan hari ini? Itu adalah pertanyaannya. Kemudian keterampilan tenaga kerja. Nanti adik-adik akan menemui berbagai macam gedung tua yang kemudian menjadi heritage, itu juga tidak bisa terus dilestarikan karena kemampuan untuk melestarikan, kemampuan pekerjanya pun perlu skill yang khusus dan itu terbatas. Tapi kalau misalnya ini tantangan, bukan berarti tidak bisa diatasi. Kemudian biaya tinggi. Kalau misalnya kita bertanya kepada Pak Kunto dari Kementerian Perhubungan, apakah membangun stasiun baru dan kemudian merenovasi bangunan cagar budaya lebih murah mana? Pasti akan dijawab stasiun baru. Berarti ada unsur biaya yang perlu kita pertimbangkan. Nah, bagaimana jalan keluar dari situasi tersebut? Itu memang menjadi pemikiran kita dan kemudian masing-masing kita harus open mind, harus terbuka untuk menerima berbagai macam wacana yang kemudian beberapa presiden serupa bisa digunakan sebagai referensi. Ini referensi saja. Misalnya, ini adalah King Cross, adanya di London, di Inggris. Itu adalah bangunan aslinya. Ini kemudian bangunan pada saat belum direnovasi. Jadi kelihatan setelah sekian ratus tahun masih tetap bangunannya, masih tetap lestari. Kemudian tetap akan digunakan. Nah, kemudian si perencana dan tata kota menyetujui penambahan fungsi itu, fungsi yang ada di depannya itu. Artinya bangunan aslinya tidak di-touch, tetapi ditambahkan sesuatu yang di-touch kepada bangunan tuanya. Kemudian dari dalamnya akan menjadi elemen yang seperti ini. Ini kemudian bisa meningkatkan kapasitas stasiun dan bisa memudahkan berbagai macam sirkulasi yang didesain di stasiun tersebut. Bangunan King Cross ini menjadi salah satu cerita sukses proses renovasi bangunan heritage. Ini contohnya di Inggris. Nah, Pasar Senen di dalam derajat tertentu bisa dibilang juga berusaha memakai pendekatan yang sama dengan yang dipakai oleh King Cross, yaitu dengan menambahkan sesuatu di depannya. Bagus apa tidak, kita sebagai arsitek bisa menilai. Tetapi paling tidak, ini adalah upaya untuk tidak men-touch, tidak merusak bangunan stasiun Senen yang tadi diterangkan oleh Pak Ibnu tadi. Nah, elevasi peron ini di Jogja yang tadi diterangkan oleh Pak Ibnu juga. Salah satu strategi untuk menaikkan peron rendah ke peron tinggi, caranya seperti itu. Tetapi itu pun kalau dihubungkan kepada peraturan terkait aksesibilitas masih kurang karena remnya kemiringannya masih kurang. Memang ada tantangan-tantangan di situ rekan-rekan, tetapi kita sebagai arsitek ditantang untuk mencari berbagai macam solusi sehingga bangunan cagar budaya yang ini itu tetap tidak dibongkar tetapi bisa tetap digunakan, dioperasikan, digunakan untuk kebutuhan kita hari ini. Nah, apakah kita akan melestarikan semua bangunan stasiun tua kita? Itu pertanyaannya. Tadi kan disampaikan bahwa misalnya yang ada di Banten, bangunan itu sebetulnya bagus tadi disampaikan bahwa disinyalir menjadi objek diduga bangunan cagar budaya. Jadi tidak langsung objek bangunan cagar budaya. Karena begitu objek diduga bangunan cagar budaya, kita juga tidak bisa semena-mena langsung. Tetapi kita perlu berkonsultasi kepada ahli, pada pihak kota untuk melakukan perencanaan terhadap bangunan tersebut. Walaupun belum menjadi bangunan cagar budaya. Ini adalah bangunan stasiun yang ada di Indonesia kondisinya per hari ini. Maksudnya, pertanyaan saya tadi itu, apakah semua bangunan tua stasiun perlu dilestarikan? Kalau misalnya itu perlu dilestarikan, coba dari sekarang googling, kemudian cari bangunan stasiun tua. Itu akan nemu. Dan jumlahnya banyak banget. Dan saya tadinya mau bikin daftar begitu, wah banyak. Ya udahlah, saya tunjukkan bahwa ini memang banyak banget. Ada persyaratan-persyaratan sebetulnya untuk meminimalisir yang tadi. Oh, tidak semuanya harus dilestarikan. Harus memenuhi ini, berusaha 50 tahun, mewakili gaya, dan sebagainya. Tapi semuanya memenuhi ini. Kalau misalnya dicari-cari, memenuhi. Gitu. Terus apakah kita mau lestarikan semuanya? Dan kemudian mengganggu operasionalnya Pak Kunto?
apakah pelestarian cagar budaya itu perlu? Ini pertanyaan ekstremnya. Sebetulnya pertanyaan ekstrem itu seperti yang tadi disampaikan Pak Ridwan di awal tadi. Apakah ini suci untuk tidak bisa di-touch? Apakah kita berhak menentukan mana yang bernilai cagar budaya? Maksud saya begini, tadi Pak Musa menyampaikan bahwa bangunan stasiun Cisauk, ternyata yang dianggap cagar budaya itu sebetulnya bukan bangunan yang didirikan pada 1925. Sebelumnya sudah ada. Mana yang cagar budaya sebetulnya? Kalau misalnya mau dikembalikan ke yang mana? Kalau mengikuti diktum arkeologi, kita nggak bisa membongkar yang 1925 dan kemudian menghadirkan yang sebelumnya. Karena kita nggak punya datanya dan bangunan itu udah nggak ada. Nah, sebetulnya sebagai manusia yang melintas sebentar di panjangnya peradaban manusia, apakah kita itu berhak menentukan nilai atas nama umat manusia? Begini maksud saya. Ini ketika saya suatu saat jalan ke Vienna. Mungkin rekan-rekan pernah nonton film ini nggak? Before Sunrise. Ini film romantis di antara yang terbaik. Anda harus tonton. Nah, di sana ada adegan di stasiun Vienna. Di adegan itu. Film ini tahun 1995 saya nontonnya ketika saya masih kuliah. Kemudian saya datang. Nah, yang ada ternyata di bawah ini. Jadi memori saya yang tadinya mau ke Vienna menyaksikan tempat si Ethan Hawke dan Julie datang tadi itu, nemunya ini lah, bukan ini stasiunnya, tapi udah berubah. Stasiunnya udah berubah. Stasiun yang awal tadi 95 sampai yang kemarin datang saya 2023 udah berubah di Vienna. Ternyata stasiun yang sekarang udah sangat modern. Saya mau ceritakan bahwa stasiun yang tadi di kisah Before Sunrise tadi adalah yang sebelah sana. Bangunan modern itu. Tapi bangunan itu pun juga bukan bangunan awalnya. Bangunan awalnya ketika pertama kali dibangun seperti ini. Gitu. Saya mau bilang bahwa bangunan ini bagus juga loh. Kalau di Indonesia ini pasti akan dimasukkan ke heritage dan nggak boleh dirubah menjadi yang modern tadi. Tetapi Vienna melakukan itu. Vienna melakukan bahwa bangunan ini berubah menjadi yang tahun 95 dan kemudian berubah lagi. Berubah lagi menjadi ini. Ketika saya datang seperti ini sudah. Artinya di dalam spektrum waktu peradaban panjang kita sebagai manusia, mana sih? Kalau misalnya saya berpikir, boleh nggak berpikir begini, 50 tahun lagi ini udah layak menjadi heritage. Ini aja saya heritage kan. Kan seperti itu jadinya. Nah, ini 41, 95, 2003. Saya milih yang mana ya? Misalnya, saya milih ini aja. Ya udah, sebagai pelaku perjalanan panjang peradaban, saya milih yang ini aja. Nanti 50 tahun lagi ini menjadi heritage. Orang-orang yang pro dengan cagar budaya nggak bisa. Harusnya yang heritage yang sana. Nggak bisanya itu alasannya apa gitu. Next, coba. Ada satu contoh lagi. Pada titik mana waktu harus dibekukan dan kita inaugurasi itu sebagai warisan pusaka. Titik waktu yang mana yang harus kita bekukan? Di titik ini, jangan-jangan kalau Cisauk itu nanti bagusnya ketika stasiun model tahun 2075. Jangan-jangan itu. Nanti ketika tahun 2125 itu akan menjadi cagar budaya. Jangan-jangan begitu, karena agung, karena besar, karena megah, karena secara arsitektural itu mengagumkan. Ini adalah stasiun Gambir. Stasiun Gambir tahun 1884, seperti yang sana. Bentuknya adalah New Classic Indische. Kemudian tahun 1937 seperti ini. Art Deco yang tengah. Kemudian sekarang tahun 1988 dirubah menjadi ini. Ini semuanya yang sana udah nggak ada. Jadi kalau saya memakai pakem heritage, pakem cagar budaya, maka 1084 atau 1937 akan saya pertahankan dan itu akan masuk ke dalam peraturan gubernur cagar budaya. Boleh nggak saya berpikiran itu jelek, yang bagus, yang gaya Jawa seperti ini, dan ini kemudian nanti di tahun 2070 ini menjadi heritage. Boleh nggak seperti itu? Apa hak kita sebagai manusia yang berdiri di zaman di titik ini kemudian menentukan mana di antara ini yang heritage? Itu pertanyaan. Nah, kemudian
Ini teman-teman yang masih di kuliah pasti cukup familiar dengan istilah ini, stereotomik dan tektonik. Mana yang lebih Indonesia? Mana yang lebih Nusantara antara stereotonik dan tektonik? Stereotonik adalah suatu sistem bangunan yang pembentukan masanya itu dari masa pejal. Kemudian dilakukan cutting, pelubangan, sehingga bangunan-bangunan stereotomik itu bangunan tumpukan batu biasanya. Tumpukan batu. Tektonik itu rangka. Mana yang lebih ada di sekitar kita dari zaman dulu? Mana yang ada di bangunan tradisional kita? Tektonik. Tetapi pemikiran konsep cagar budaya kita itu sangat stereotomik. Mereka menganggap bahwa batu itu tetap seperti itu. Mereka tidak berpikir bahwa coba bangunan tradisional kita sebagian besar dari kayu. 100 tahun harus diganti. Jadi yang dilestarikan bukan batunya itu. Yang dilestarikan adalah bagaimana pemikiran. Bahkan kalau adik-adik lihat di berbagai bangunan tradisional itu ada kegiatan untuk mentransfer knowledge, mentransfer skill. Bagaimana anak-anak muda kemudian setelah katakanlah 50 tahun, 70 tahun membangun kembali rumah tradisional. Sehingga yang diwariskan bukan arcanya, bukan patungnya, tetapi kemampuan dan kemauan untuk membangun kembali. Maka yang diperlukan adalah bagaimana kemampuan untuk detail sambungan misalnya. Yang mana sekarang sambungannya dipaku. Jadi udah tidak tektonik lagi, menjadi kaku gitu. Saya ingin menyampaikan bahwa jangan-jangan ada yang lubang di dalam diktum cagar budaya kita. Di tempat di mana Istiqlal berdiri sekarang, itu dulu ada Taman Wilhelmina, di mana di sana ada benteng Friedrich Hendrik. Kalau misalnya menghancurkan cagar budaya itu dosa, Bung Karno udah di neraka sekarang. Karena Bung Karno menghancurkan taman kota terluas di Asia. Dan sama Bung Karno dihancurkan dan kemudian didirikan Istiqlal. Siapa yang mau menyalahkan Bung Karno ketika Bung Karno kemudian mendirikan Istiqlal di situ? Yang ini juga merupakan karya hebat dari Silaban. Siapa yang akan menyalahkan Bung Karno? Padahal Bung Karno juga menghancurkan heritage di sana. Bung Karno adalah satu orang tokoh kebanggaan kita yang sangat tidak suka dengan peninggalan penjajah. Dan benteng Friedrich Hendrik juga peninggalan penjajah. Dan Bung Karno ingin kemudian kita mendefinisikan diri kita sendiri. Kita boleh tidak setuju, kita boleh mendebat itu, tetapi itu kenyataannya. Artinya bahwa menghancurkan juga bisa sebagai pelajaran. Maksudnya jangan kemudian ketika kita menghancurkan sesuatu yang tua, itu langsung dijudge, dihakimi sebagai suatu dosa. Nah ini, Berlin, tembok Berlin dihancurkan. Oh ini heritage ini. Ini sejarah ini. Kenapa harus kemudian dihancurkan? Dan kemudian Barat juga menginaugurasi itu. Ini adalah gedung putih Kemenkyu, namanya gedung AA Maramis yang ada di sebelahnya lapangan Banteng, yang panjang itu deh. Itu bertahun-tahun bingung karena temboknya yang di sana udah roboh. Itu kemudian dikasih WF dan sebagainya untuk mempertahankannya. Dalamnya nggak bisa dimanfaatkan. Oleh Kemenkyu nggak bisa dipakai untuk kantor. Rencananya mau dipakai untuk museum. Ini Pasar Petojo. Pasar Petojo ini, kebetulan saya dulu sempat dapat pekerjaan di sini untuk merestorasi dan kemudian memanfaatkan kembali. Permasalahannya begini, sekarang udah menjadi cagar budaya, udah di SK-kan Gubernur tahun 2019 kemarin. Permasalahannya begini, Pasar Petojo ini merupakan satu struktur unik yang satu-satunya ada di Jakarta saat ini. Yang tertinggal cuma satu ini. Model pasar seperti ini, satu-satunya seperti ini. Gentengnya dari beton. Nah, kemudian di tahun ini, katakanlah di hari-hari ini, kita ada pertanyaan ini perlu dipertahankan apa tidak. Diskusi itu sudah selesai dan akhirnya dipertahankan menjadi cagar budaya. Tetapi ini adalah pasar, satu. Pasar untuk aktivitas. Ada orang tiap hari berdagang, jual beli di sana.
ahli struktur dari ITB mengeluarkan rekomendasi bahwa 70% dari struktur ini sudah tidak layak, artinya berbahaya, even untuk standar yang waktu itu, apalagi dengan standar sekarang. Saya kira cukup itu tadi disensor oleh panitia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Pak Musab silakan duduk kembali. Saya akan mencoba menjadikannya menjadi satu tali kembali, itu harmonisasi. Saya jadi teringat berkaitan dengan praktek arsitektur Pak Rizal. Tadi disebutkan bahwa istilah cagar budaya itu atau penyelamatan cagar budaya itu baru ada sekitar tahun 60 sampai tahun 70 ya kalau nggak salah ya dari PBB. Saya akan sedikit kembali ke zaman Renaissance. Renaissance tertinggi sampai barok. Ada satu bangunan belakangan kita kan tahu Paus Fransiskus meninggal kayak gitu. Kita lihat arsitektur Basilika Santo Petrus. Basilika Santo Petrus itu kalau kita kaji lebih dalam gitu, di sebelumnya di masa-masa mereka mencoba merencanakan itu, Pak Rizal, ternyata ada pertentangan dulu. Jadi historinya seperti itu, ada pertentangan antara arsitek dulu tuh sebelum Konstantin ada sebelum Konstantin memerintah sebenarnya Basilika Santo Petrus belum ada. Jadi ada basilika aja gitu. Baru setelah beberapa tahun kemudian Donato Bramante jadi arsitek pertama yang membuat Basilika Santo Petrus seperti yang kita ketahui saat ini di Vatikan kayak gitu. Lalu diteruskan oleh Rafael Santi membuat satu lewat salib Yunani kalau nggak salah. Tapi ditentang sama Antonio Younger seperti itu dan dikembalikan lagi oleh Michelangelo Buonarroti waktu itu jadi salib seperti Rafael Sanzio. Nah, dari peristiwa itu kita juga tahu bahwa Basilika Santo Petrus itu Pak Rizal melewati beberapa fase zaman arsitektur yang tinggi-tinggi sebenarnya. Dari Renaissance tertinggi sampai barok kayak gitu. Bahkan sampai sekarang kayak gitu. Dan fungsinya masih sama itu. Itu untuk ritus gitu. Untuk ritus, untuk pengkultusan paus baru dan seterusnya kayak gitu. Di tempat ngumpulnya di situ. Bahkan terakhir arsitek yang menginfill komposisi bangunan yang ada di Basilika Santo Petrus itu Gian Lorenzo Bernini Gian Lorenzo Bernini salah satu arsitek yang cukup jarang disebutkan ya daripada arsitek-arsitek lain, tapi dia cukup vital dalam membuat plaza Basilika Santo Petrus dan membuat orang jadi senang untuk berkumpul di sana. Kita tahu dari Donato Bramante, Rafael Santi sampai ke terakhir Gian Lorenzo Bernini itu melewati berbagai segmentasi zaman gitu. Dan pada saat itu belum ada konsensus tentang penyelamatan cagar budaya. Dan pada saat itu gaya arsitektur secara insidental cukup ditambah-tambahkan saja kayak gitu. Maksudnya ya udah, sebelumnya ada Renaissance, lalu ada Renaissance tertinggi, terus ada barok ditambahin aja kayak gitu, Pak Rizal. Nah, kaitannya dengan harmonisasi arsitektur cagar budaya kayak gitu dengan khususnya stasiun, kita melihat bahwa ini berkaitan dengan Pak Musab. Tadi ada place, non place dan place making kayak gitu. Sebelumnya kan bukan place ya stasiun itu. Kita tahu kalau kita belajarnya dari Basilika Santo Petrus itu ada semacam piping vision untuk menyamakan persepsi bahwa fungsinya itu untuk ritus aja gitu, untuk ritus dan berkumpul orang kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada place making gitu dalam konteks stasiun kayak gitu, ada place making, terus ada penambahan amenitas di situ, fungsi-fungsi penunjang di situ. Itu justru bukankah akan memperruwet kayak gitu piping vision yang harus seharusnya bisa selaras seperti bisa kita lihat di Basilika Santo Petrus saat ini gitu. Itu pertanyaan pertama. Terus yang selanjutnya
Ya ya. Lupa gue tadi apa ya. Hektar Paris. Ya ya. Dua-duanya ya dua-duanya jauh. Oke. Itu eh jadi sebenarnya masih penting nggak sih place making gitu untuk cagar budaya khususnya dalam konteks stasiun kayak gitu ya. Kalau kita lihatnya di Basilika Santo Petrus, nggak pernah tuh ada keributan. Oh nih di zamannya Bernini aja gitu yang diselamatin atau Rafael Santi aja gitu yang diselamatin. Karena Michelangelo aja karena dia udah bikin portiko, bukan portiko apa rotunda kayak gitu atau kubahnya kayak gitu. Kira-kira seperti itu gimana? Ini sebenarnya pemantik aja. Nanti kita akan diskusi lebih lebih aktif termasuk teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Sepertinya kalau terkait dengan Vatikan, kebetulan saya belum ke sana, jadi belum bisa banyak cerita, belum ada fotonya juga di situ tadi itu, belum. Tapi semoga nanti ke sana. Tapi gini, kalau kita lihat di dalam terminologi tempat-tempat ibadah kaum Nasrani, kaum Kristen, itu kan ada church, ada kapel, ada basilika. Pernah lihat nggak apa itu bedanya? Basilika itu sebetulnya bukan original tempat ibadah kaum Nasrani, kaum Kristen, kaum Katolik. Itu sebetulnya di bawah dari arsitektur Romawi. Jadi di dalam arsitektur Romawi itu ada bangunan besar yang untuk tempat sama fungsinya untuk pemujaan. Dan ketika kemudian Konstantin masuk Kristen dan dicari bangunan apa yang bisa untuk acara-acara ini, maka kemudian dipilih Basilika itu. Pantheon ya itu kalau nggak salah. Iya, di Pantheon itu. Nah, maksud saya begini, di dalam konstelasi sebelum kemudian UNESCO dan kita semua tertarik untuk membicarakan terkait bangunan cagar budaya, dulu-dulu juga ada wacana atau isu-isu terkait itu, bagaimana bangunan berubah fungsi, bahkan yang ekstrim adalah di Konstantinopel, di Istanbul sekarang, itu kan ada perubahan dari bangunan gereja, kemudian jadi masjid, dan kemudian museum, sekarang jadi masjid lagi, gitu. Kebetulan saya pernah kalau yang ke situ, kalau yang di Istanbul pernah. Ada ya? Ada fotonya. Oh iya, ya, memperhatikan banget. Enggak, maksud saya begini, wacana itu biasa-biasa saja ketika kita melihatnya dari sisi ini sebagai orang yang membaca sejarah. Tetapi pada saat kejadian itu pasti timbul berbagai macam uh, wacana yang cukup keras kalau menurut saya. Nah, ketika saya menyampaikan tadi berbagai macam hal dan dihubungkan dengan placemaking yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan tadi itu, saya juga tidak ingin membuat Pak Ibnu dan kawan-kawan di preservasi kereta api menjadi siut hati. Tetap itu adalah hal yang baik. Apa yang dilakukan di Jogja itu tetap tetap bagus gitu loh. Dan saya lihat KAI itu cukup serius untuk menangani bangunan-bangunan cagar budaya itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan dalam berbagai paparan tadi itu adalah ayo kemudian jadi kritis gitu. Maksudnya jangan kemudian apa yang tua langsung dilabeli cagar budaya dan gak boleh diapa-apakan. Ayo kreatif, ada berbagai macam tempat yang akan menimbulkan banyak nilai, banyak manfaat, banyak value apabila kita manfaatkan. Tapi banyak juga yang enggak. Jadi jangan kemudian ujuk-ujuk ini bangunan tua, wah ini bangunan tua ini nggak boleh diapa-apakan, nggak begitu juga gitu loh. Maksud saya mau membawa kita ke arus tengah lagi gitu. Itu aja. Cek. Nih, oke. Ya. Baik. Saya akan mulai dari satu statement dari arsitek peralihan dari zaman Art Nouveau ke zaman-zaman awal modernisme itu akan muncul gitu. Jadi dia namanya Adolf Loos, mungkin nggak jauh dari zamannya Hector Guimard atau Hendrik Petrus Berlach kayak gitu di Belanda. Adolf Loos pernah menyatakan bahwa ornamen itu kriminal gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin ornamen pada saat peralihan Art Nouveau ke awal-awal modern kayak gitu,
itu bagi dia itu satu kejahatan gitu. Dan semakin dipertegas waktu Perang Dunia Kedua, ada salah satu arsitek saya lupa sih, tapi dia beranggapan bahwa apabila kita menggunakan ornamen kayak gitu dalam setiap karya kita kayak gitu, itu juga kejahatan karena memperlambat proses pembangunan ya kan. Perang harus cepat gitu dibangun. Nah, dari Adolf Loos itu bapak-bapak sekalian, tadi juga sempat disinggung sama Pak Musab tentang adanya satu kolom gitu, kolomnya value-nya seperti apa. Saya ingin merefer ke pertanyaan Adolf Loos gitu. Kalau misalkan ada satu kolom Pak Musab di ya apapun itu tipologinya, kolom itu ya katakanlah kolom ordernya Korintian kayak gitu. Secara struktural dia berfungsi kayak gitu. Secara pembentuk kualitas ruang dia juga berfungsi kayak gitu. Maksudnya memberikan kesan kayak gitu. Tapi yang lebih fundamental adalah kebutuhan dia untuk menopang gaya terhadap bangunan, misalnya contoh seperti itu. Mana yang harus kita selamatkan kayak gitu? Dari nilai itu. Apakah nilai yang apakah konsensus nilai itu berupa fungsinya atau berupa ornamennya? Karena tanpa ornamen pun kita bisa tetap menggunakan itu gitu. Itu satu. Sebentar, ada beberapa. Banyak memang catatannya beliau. Okay. Jadi, tapi ada pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Bisakah kita berkembang tanpa meninggalkan yang kita warisi gitu? Jadi ya, bisakah kita berkembang tanpa meninggalkan yang kita warisi? Gitu? Itu pertanyaan nih. Mungkin bisa dielaborasi dari setiap ahli yang ada di depan kita. Mungkin satu-satu kita tanya dulu kali ya. Boleh. Mungkin dari Pak Musab yang udah megang mic tuh, udah kelihatan semangat. Ya tadi disebut sama dia soalnya Pak Musab gimana? Ya enggak, saya mulai supaya lebih singkat. Yang pertama soal apa tadi, nilai ya, atribut yang tercantum dalam atribut warisan budaya. Ya sebetulnya nilai itu jangan dibuat single atau monoton. Nilai itu bisa multi. Nilai fungsi, nilai makna, nilai arsitektur, nilai ornamen. Jadi itu justru malah memperkaya. Ini balik lagi ke yang tadi ya, lapisan-lapisan sejarah gitu. Jadi nggak mesti satu objek cagar budaya itu nilainya tunggal. Dia justru semakin kaya, semakin banyak, semakin bagus. Contoh misalnya ini kayak stasiun deh, stasiun Cisauk, terus ada intermoda BSD-nya. Nah itu kan kalau dilihatnya bukan sekarang ya, tapi nanti 50 tahun yang akan datang, itu akan terlihat lapisan-lapisan sejarahnya. Oh ini stasiun Cisauk masa kolonial, oh ini stasiun Cisauk masa modern, zaman dulu gitu kan, 50 tahun. Jadi bisa tuh kolom itu bisa dilihat dari arsitekturalnya, bisa dilihat dari strukturalnya, bisa dilihat dari pemaknaannya, misalnya gaya Korintiannya segala macam gitu. Yang kedua, apakah kita bisa berkembang tanpa pelestarian atau tanpa warisan masa lalu? Menurut saya nggak bisa. Kenapa? Karena kita semua di sini berasal dari masa lalu. Masa kini tuh yang kayak gimana? Orang 1 detik yang lalu aja masa kini. Kita nih masa lalu terus gitu. Iya, jadi kita tuh nggak bakal ada ya Mas Ridwan. Kalau nggak ada masa lalu, kita juga keluar dilahirkan dari ibu kita, ya kan masa lalu semua gitu. Jadi menurut saya sangat penting menjaga heritage masa lalu, tapi to what extent, sampai sejauh mana. Nah, cara mengukurnya nilai penting lagi-lagi. Apakah nilai penting itu masih relevan dengan masa sekarang? Ya. Apakah nilai penting itu bermakna untuk kita bawa sampai masa depan? Nah itu, nanti diterapkan ke pelestarian yang sifatnya teknis. Kira-kira begitu. Yang lain? Ya. Silakan mungkin Pak Rizal. Ini kayak cerdas cermat gitu, tanyain satu-satu. Nanti kita lihat mana jawaban yang paling benar ya Pak. Gini, terkait dengan pertanyaan pertama, hubungan antara orisinalitas dengan fungsi. Katakanlah begitu secara simpel ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya persis seperti tadi, bahwa apakah ketika sebuah kolom itu udah Korintian,
bisa kita ganti menjadi Doric atau Ionic? Ya tentu tidak. Itu pasti nggak ada gunanya sudah begitu kita rubah tipenya. Walaupun kalau misalnya kita bicara, kita hubungkan dengan konteks. Konteksnya apa? Sebagai info, kalau Bung Karno sendiri, Korinthian, Doric, Ionik itu sangat nggak suka. Dia anti dengan itu. Dia nggak suka. Kalau pertanyaan itu ditanyakan Bung Karno, udah bongkar semua. Kita bikin kolom baru, kayak gitu. Tetapi kalau konteksnya bahwa apa yang kita pelajari hari ini, pelestarian, ya kita tetap harus ada kaidah-kaidah minimal dari pelestarian itu. Kalau terkait bahwa segala macam ornamen itu merupakan kejahatan, ini kan kalau adik-adik arsitek pasti mengenal satu masa di mana kita mengalami zaman arsitektur modern, seperti ada kata-kata Mies van der Rohe misalnya, less is more gitu ya. Jadi ada kayak gitu, lebih ke arah sana. Walaupun kalau misalnya itu mengarah kepada yang beberapa dekade yang lalu ada gaya arsitektur minimalisme, itu jangan dikira bahwa membuat gaya arsitektur minimalisme itu simple, bahwa itu tinggal dilepok jadi. Tidak. Kalau di kalangan kita dulu AMI, ada arsitek muda Indonesia, kita di dalam bahkan minimalisme itu berlomba-lomba membuat suatu ujung yang tipis. Pak Danang pasti mengalami itu, teman-teman mengalami bikin ujung yang tipis dari beton, tetapi nggak rapuh, nggak sampai kayak gitu. Dan itu jadi intinya begini, bahwa minimalisme juga sampai ke genitannya sendiri. Jadi mereka mempunyai kegenitannya sendiri dengan cara seperti itu, minimal, mulus, tetapi nggak mudah dibuatnya. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, bisakah kita, ya itu sebetulnya jawabannya mudah, tetapi bagaimana kita mengelaborate. Artinya bahwa kita mau nggak mau ada di titik ini, itu kan pasti berasal dari masa lalu apapun itu. Kalau Isaac Newton bilang, if I can see further, it's because I standing in shoulder of the giant. Jadi kalau saya bisa ngelihat ke depan, kalau Isaac Newton kan terkenal dengan teori gravitasinya ya. Kalau dan berbagai macam teori yang lain, dia bisa di titik itu karena dia berdiri di pundak para raksasa. Artinya udah ada pendahulu-pendahulu kita. Di sisi arsitek, kita kan tidak perlu menemukan ionik lagi. Kita tidak perlu menemukan berbagai macam style lagi. Kita bisa belajar di situ, menentukan titik kita hari ini, dan kemudian kita bisa melihat ke depan apa yang akan kita rancang di depan. Itu sih dari saya, makasih. Menarik. Tes. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Ivan Ataya dari mahasiswa Institut Teknologi Indonesia, program studi arsitektur. Sebenarnya saya tertarik sama pemaparan Pak Rizal tadi, di mana ada pandangan dari Bung Karno yang tidak tidak menerima bahwa masih ada bekas kolonialisme. Jadi saya teringat sama mata kuliah yang saya ampu sekarang di semester ini, ada sejarah arsitektur dan membahas tentang Art Deco. Art Deco itu dari yang saya pelajari, Art Deco itu populernya di setelah Perang Dunia Pertama. Sebagai simbol optimisme. Bagaimana jika Bung Karno tidak mau adanya bekas kolonialisme sebagai simbol optimisme, dan apakah bisa jika bangunan cagar budaya kita jadi simbol optimisme yang membangun lagi buat kedepannya. Mungkin juga Art Deco di sana sekarang udah menjadi bangunan cagar budaya. Dan apakah pro dan kontranya? Kayak gitu Pak. Terima kasih. Langsung saja. Oke, makasih. Saya akan membawa Anda ke pemikiran yang agak lebih luas ya.
Pak Ridwan tadi juga udah menyampaikan kurang lebih ya. Artinya ketika Art Deco itu merupakan respon dari Art Nouveau sebelumnya. Walaupun kemudian di sana ada dialektika yang berkembang. Tetapi cukup menarik ketika Anda tadi menghubungkan itu dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Bung Karno. Ketika saya tadi cerita soal Bung Karno, tidak dalam konteks bahwa oh itu pasti yang benar. Karena apa yang dilakukan Bung Karno kan juga ada dialektika, artinya banyak yang nggak setuju juga. Ketika Bung Karno membongkar Pegangsaan Timur 56, itu kan juga atas dasar apa gitu. Itu kan juga timbul apa namanya. Tapi prinsipnya begini, kalau Anda baca Bung Karno, apakah itu di bawah bendera revolusi atau berbagai macam lah, Indonesia menggugat dan sebagainya, itu bisa dipahami apa yang kemudian dilakukan oleh Bung Karno. Saya ingin membawa Anda agak lebih ke belakang begini. Ketika sekarang kita dalam tanda petik nih ya, mengagungkan bangunan cagar budaya kita, bangunan peninggalan kolonial kita, kalau Anda sandingkan dengan apa yang saya tampilkan tadi, itu kan sebetulnya, to be honest saja, bahwa secara arsitektural sebetulnya jauh. Arsitek yang dikirim ke Indonesia atau Hindia Belanda waktu itu kan arsitek kelas sekian, bukan arsitek terbaik yang dirancang. Anda coba nanti googling stasiun Amsterdam. Anda lihat bangunan merah yang megah di pinggir sungai itu dibangun bersamaan dengan stasiun Beos kita. Kemudian Anda sandingkan. Di periode yang sama, dibangun oleh bangsa yang sama, dan sekarang yang punyanya Amsterdam menjadi heritage-nya mereka, yang Beos kita jadikan heritage kita. Betapa inferiornya kita gitu maksudnya. Kenapa Anda nggak berani sekarang rancang stasiun yang megah, nanti 50 tahun ayo kita inaugurasi sebagai bangunan heritage kita. Anda bandingkan berbagai macam stasiun-stasiun yang tadi ditengarai menjadi heritage di berbagai kota yang banyak tadi itu, yang mirip dengan gudang gitu. Karena memang fungsinya pada saat itu butuhnya cuma segitu. Apakah dengan itu sekarang kemudian kita mendewakan itu menjadi heritage? Ini kan godaan-godaan saya. Pasti kalau saya diskusi dengan Pak Danang senior saya pasti akan berbeda. Sekarang begini, kalau Anda tadi belajar terkait sejarah arsitektur, terkait dengan kemudian Art Deco, Anda kemudian agak maju sedikit, Anda akan menemui wacana terkait postkolonialisme atau pasca kolonialisme. Itu ada pemikiran-pemikiran bagus seperti Edward Said, Anda baca buku namanya Orientalisme. Kemudian ada Homi Bhabha, ada Gayatri Pavitri. Baca itu dalam konteks begini loh. Itu hubungannya dengan pemikirannya Foucault, nanti nyambung sama Spivak, nanti nyambung sama pemikirannya Foucault terkait apa yang membuat sebuah bangunan itu bisa demikian berdikdaya, apakah itu karena faktor yang fisik atau non fisik. Ke arah sana nantinya, itu kan kemudian kita sampai kepada relasi kuasa. Nah, di pemikiran-pemikiran postkolonialisme itu bahwa bangsa penjajah itu masih sangat ingin atau masih terngiang-ngiang dengan bangunan jajahannya atau bangsa jajahannya. Mereka sedih loh kehilangan Hindia Belanda, dan karena itu sepanjang terus mereka akan tetap memperpanjang paling tidak dominasi hegemoninya ke bangsa jajahannya. Dan karena itu kemudian berbagai macam loan dikucurkan oleh pemerintah Belanda ke negeri kita untuk mengkonservasi berbagai macam peninggalan mereka itu. Dan kita senang. Dan itu bukan hanya pemerintah, ada banyak, ini saya mau menjadi devil advocate-nya ya. Devil advocate. Maksud saya, Anda mau tetap dijajah begitu terus. Begitu loh maksud saya. Nah, kalau Anda baca pemikiran-pemikirannya Edward Said dan Gayatri Pavitri segala macam tadi itu akan sampai ke pemikiran bahwa iya ya, kita begitu inferior ternyata berhadapan dengan mereka, bahkan di pemikiran terkait
heritage. Anda kenapa kemudian sekarang nggak berusaha mencari tahu Majapahit seperti apa, Sultan Agung Tirtayasa itu seperti apa? Kalau misalnya di bawah Istana Merdeka yang sekarang itu ada bekasnya tendanya Sultan Agung, saya bongkar Istana Merdeka, akan saya munculkan tendanya Sultan Agung yang nyerbu Batavia. Kalau saya begitu, ini masalah keberpihakan dan Anda berpihak pada kolonial. Itu masalahnya. Kasih. Habis ini Kak Ivan jangan pulang ya. Oke, ada lagi teman-teman yang hadir di sini? Kak Ivan mau menanggapin. Oh, Maksudnya nggak terima dia diterima. Nggak terima maksudnya dia kayak keterima. post kolonial kayak yang tadi Frederick Silaban itu. Bagaimana kalau saya bukan berpihak pada kolonialisme, Pak. Jadinya kayak gimana ya? Jadi ada peristiwa yang di Eropa itu kan Perang Dunia Pertama dan muncullah Art Deco. Dan kita ada penjajahan kolonialisme. Terus jadi maksud saya itu cuma masalah waktu aja. Jadi Art Deco sekarang jadi cagar budaya mungkin di sana. Dan kita bangun sesuatu yang mungkin nanti bakal jadi cagar budaya yang original buat kita. Maksud saya gitu, Pak. Ya. Ketika saya tadi bilang bahwa Anda membela kolonialisme, itu bukan Anda maksudnya, kita maksudnya. Ketika Anda itu berarti bangsa Indonesia. Dan kemudian kita semuanya menginaugurasi itu gitu loh. Coba sekarang, kita kan membanggakan mereka kan. Membanggakan itu, membanggakan sesuatu yang sebetulnya kelas 2 atau bahkan kelas 3 sebetulnya. Yang dibangun sebetulnya tidak serius sama mereka. Dibangun bangsa penjajah untuk negeri jajahannya. Dan kemudian kalau misalnya saya membuktikan premis saya ini, buktikan saja di periode yang sama mereka bangun apa di Amsterdam, bangun apa di Rotterdam, bangun apa di Surabaya, bangun apa di Jakarta. Gak mungkin kemudian mereka akan bangun sesuatu yang membanggakan di sini. Uang kita dibawa ke sana untuk membangun kemegahan di sana. Dan kita di sini dengan segala macam kebanggaan kita terhadap sesuatu yang sebetulnya tidak bernilai. Itu maksud saya sebetulnya. Terkait dengan apa yang tadi Anda sampaikan, bahwa Art Deco suatu saat itu akan menjadi cagar budaya. Oke, udah, artinya sudah. Periode Art Deco itu udah sampai kepada periode cagar budaya karena Art Deco itu kan di tahun 1920-30 gitu udah ada kayak Megaria itu kan Art Deco arahnya ya. Maka kemudian kantor DPP PDIP juga menyesuaikan karena letaknya berhadapan-hadapan. Kebetulan saya yang merancang. Kemudian begini, ketika Anda bicara terkait apa yang dihasilkan oleh Pak Silaban atas arahan Bung Karno, itu arahnya kan sebetulnya lebih ke international style. Sebetulnya Bung Karno itu pingin menghilangkan unsur kolonialisme dengan pergi ke international style. Sebetulnya jalannya ada dua. Ketika menolak bangunan kolonial, macam-macam Indies dan sebagainya, itu bisa ke international style atau pergi ke bangunan tradisional. Tapi Bung Karno nggak suka dengan bangunan tradisional. Itu Pak Harto yang kemudian ya. Tapi ini adalah pilihan dan kemudian menjadi politik. Anda kemudian tadi coba pelajari yang postkolonialisme sama kemudian kalau lebih dalam lagi baca Foucault biar pusing. Makasih.